Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di pengimbasan ini. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita nanti ujungnya adalah untuk murid atau untuk pengembangan siswa. Nah, pada kali ini saya akan melakukan sosialisasi atau pengimbasan mengenai budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu dan sering dan mendengar itu juga sering. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu kita bisa diskusi ya. Saya paparkan terlebih dulu, kemudian nanti bisa diskusi tanya jawab supaya kita sama-sama paham. Oke, Bapak Ibu salam dan bahagia. Bapak Ibu bahagia hari ini? Bahagia. Ya. Bahagia. Kalau saya lihat tadi Bapak Ibu masuk itu wajahnya bersinar, tertawa, entah karena ada sesuatunya atau yang lainnya saya nggak tahu ya. Tetapi secara garis besar Bapak Ibu bahagia ya. Nah, Bapak Ibu untuk mengikuti sesi ini syaratnya harus bahagia. Karena kalau bahagia nanti akan mudah masuk. Demikian juga Bapak Ibu nanti akan bisa mempraktekkan atau melakukan penerapan pada kelas. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar ini kan? Budaya positif. Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita tetapkan? Bapak Ibu pernah mendengar ini? Barusan ya. Waduh. Tapi pernah membaca ini? Pernah. Nah, di PMM sudah ya Bapak Ibu? Sering ya. Bahkan mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan. Ya kan? Pernah menerapkan, namun kadang tidak paham atau bahkan tidak mengerti bahwa itu adalah budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ya. Oke, jadi nilai-nilai yang berpihak pada peserta didik. Kita sudah melakukan, saya yakin, saat Bapak Ibu di depan sekolah kemudian menyapa, itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah kita kembangkan. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka memiliki pemikiran yang kritis ya, respek dan penuh tanggung jawab. Saya yakin Bapak Ibu melakukan ini ya. Bahkan di kelas atau mungkin di lingkungan sekolah atau saat Bapak Ibu menyapa murid-murid atau siswa ya. Demikian juga saat Bapak Ibu berinteraksi dengan murid-murid atau peserta didik Bapak Ibu. Nah, kebiasaan-kebiasaan, kalau kebiasaan-kebiasaan baik yang universal itu, saya katakan universal, itu bisa diakomodasi dari berbagai suku ya. Suku ya. Mohon maaf, berbagai suku, kemudian berbagai agama, kemudian bisa diakomodasi oleh berbagai masyarakat, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuannya ya jelas supaya mereka kritis, supaya mereka respek, hormat, ya, dan supaya mereka ada tanggung jawab. Selanjutnya, nah, di kurikulum Merdeka atau di pendidikan sekarang itu ada perubahan paradigma. Kira-kira menurut Bapak Ibu, perubahan paradigma apa yang sekarang sedang bergerak? Ya. Khususnya pada pendidikan sekarang. Perubahan apa? Ya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, oke. Pembelajaran yang berpusat kepada murid atau pada siswa. Jadi nanti ujungnya adalah murid, dan murid. Ya. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berpikir kenapa baru sekarang gitu. Nah, kembali setiap perjalanan itu memiliki sejarah-sejarah tertentu. Nah, pada era sekarang ternyata masyarakat, pemerintah sudah mulai menyadari ternyata ya, filosofi tokoh pendidikan kita itu benar-benar bisa diterapkan, bisa menjadi dasar atau fondasi untuk melakukan perubahan-perubahan
pada pendidikan. Yang pertama, menghamba pada murid. Kata-kata itu sudah pernah Bapak Ibu dengar? Nah, baru ya. Menghamba pada murid. Menghamba pada murid itu bukan berarti kita seperti menghamba apa? Ya, menyembah kepada murid, itu tidak tadi. Harusnya ya pelayan. Ya. Nah, kata menghamba ini, ya betul Pak Rusti. Jadi menghamba itu sebenarnya adalah melayani kebutuhan murid. Ya. Tetapi istilah Ki Hajar Dewantara itu adalah menghamba, karena konsekuensi menghamba itu adalah melakukan pelayanan yang utuh, pelayanan yang maksimal kepada kebutuhan ya atau hal-hal yang dibutuhkan oleh murid. Kemudian berikutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah memahami bahwa oh ya ternyata tidak bisa juga dipaksakan. Kalau memang dia tidak suka akuntansi ya tetap saja seperti itu ya. Kemudian kalau memang dia tidak passion di musik ya tetap saja susah meskipun kita wajibkan dan lain sebagainya. Nah, semua anak itu terlahir unik, memiliki karakter, memiliki potensi masing-masing. Kalau kita menyadari itu ya tentu nanti kita tidak akan memaksakan atau tidak akan membuat platform yang kaku untuk peserta didik kita. Kemudian Ki Hajar Dewantara masalah budi pekerti. Jadi budi pekerti ini adalah masalah yang universal. Ya, ada kemandirian, ada daya kritis, kemudian tanggung jawab, kemudian inovasi, kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana di era sekarang yang diinginkan adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Atau yang kita sering dengar adalah student well-being. Sudah pernah mendengar student well-being Bapak Ibu? Ya, nggak apa-apa kalau baru sekarang. Ya, student well-being. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat populer di pendidikan Indonesia sekarang. Ya. Student well-being. Kalau dulu Bapak Ibu mengenal adanya student center, student teacher center. Nah, sekarang ada student well-being. Student well-being itu bagaimana kita menciptakan kesejahteraan, keselamatan muridnya. Kesejahteraannya ya tentunya adalah kebahagiaan ya. Jadi mereka tidak pernah terpaksa, kemudian mereka melakukan aktivitas sesuai dengan keinginannya ya. Kemudian keselamatan mereka dipandu, dituntun oleh guru sebagai pembimbingnya. Kemudian guru ibarat petani ya. Saya yakin Bapak Ibu kan tahu bagaimana petani. Petani pasti akan menuai dulu, menanamkan benih, menyemai, kemudian baru memanen. Ya. Nah, tahapan-tahapan itu yang harus kita pahami sebagai seorang guru, ya, bahwa tidak bisa serta-merta, tidak bisa ujuk-ujuk murid itu bisa begitu saja. Kalau kita tidak berperilaku sebagai petani. Kalau petani jelas merawat tanamannya, kemudian memberikan pupuk. Bapak Ibu saya yakin sudah memberikan pupuknya melalui ilmunya, melalui keterampilannya, melalui kebiasaannya. Kemudian anak ibarat biji jagung. Oke. Biji jagung itu ya harus kalau mau tumbuh ya ditanam, ya, dibuatkan lubang, ya. Kemudian sampai pada masa panennya kapan harus ditentukan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam bahwa saya ada tai lalat, Bu Rusmi adalah itu adalah kodrat alam. Bahwa hidung saya misalnya sedikit mancung, itu adalah kodrat alam. Kemudian bahwa si A itu tinggi, si A kurang tinggi, itu adalah kodrat alam. Kemudian bahwa Pak Rusdi itu Pak Rusdi gak ganteng dan suka spontanitas, ya mungkin itu kodrat alam. Rajin, ya, ya. Ya, jadi apa yang dimiliki oleh kita itu tidak akan sama yang dimiliki oleh saya dengan yang dimiliki oleh Bu Tias, tidak akan sama, berbeda. Apa yang saya miliki dengan apa yang Pak Rusdi miliki sangat berbeda.
Nah, kita mesti menyadari bahwa setiap kita itu memiliki perbedaan. Jangankan fisik, ya, pemikirannya apalagi, ya, punya perbedaan-perbedaan. Lah perbedaan inilah ya yang harus kita sadari. Kemudian kodrat zaman. Mau tidak mau bahwa siswa kita atau murid-murid kita itu tidak sesuai dengan atau tidak bisa disamakan dengan zaman kita dulu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa oh dulu saya gini, ya itu dulu. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang kodrat zaman, ya memang zamannya harus seperti itu. Ya kewajiban kita mengarahkan. Zamannya sudah teknologi sudah maju, zamannya sekarang pembuatan sesuatu harus cepat, kemudian zamannya harus berkolaborasi. Ini suatu keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu. Nah, kemudian berpihak pada murid, Bapak Ibu, bahwa yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan itu senantiasa memenuhi kebutuhan murid. Jadi berpihak pada murid. Tapi bukan berarti bahwa kalau berpihak pada murid itu murid salah terus kita benarkan, itu tidak. Tapi kita luruskan nanti dengan cara-cara tertentu. Ada segitiga restitusi, ada 5 tipe kontrol guru dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Ya. Lingkungan yang dimaksud ini tidak hanya pada fasilitas-fasilitas, tetapi atmosfer, ya Bapak Ibu, tata cara hubungan. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah membina atau sudah melakukan budaya-budaya positif atau di lingkungan-lingkungan yang positif ini. Kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu di sekolah ini saya yakin sudah mengarah pada budaya atau kebiasaan positif. Ya. Perkara kalau misalnya ada gibah sana gibah sini itu ya ya resiko, ya, karena mungkin untuk mengekspresikan gitu ya, untuk mengekspresikan. Tetapi mari kita mulai untuk mengurangi itu, ya, mengurangi itu. Ya, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kita sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu untuk membentak murid, sudah tidak lagi melakukan menyuruh-nyuruh mereka dengan cara-cara yang zaman dulu gitu. Saya masih ingat Bapak Ibu di era 98 sampai 2013 di sini, itu masih banyak yang Bapak Ibu guru untuk menyuruh atau menghukum, ya, menghukum anak-anak. Tapi semakin ke sini, nah apalagi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengerti di pendidikan guru penggerak, ya, saya yakin Bapak Ibu nanti akan sedikit demi sedikit akan mengurangi hukuman-hukuman itu. Karena faktanya hukuman-hukuman itu tidak bisa menjadi solusi. Nah, nanti akan kita bahas secara rinci. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, nanti ada 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu mainkan atau yang sering dimainkan dan mana yang lebih baik, ya. Tanpa terasa mungkin, ya, ternyata kita sudah pernah, ya, melakukan kontrol yang menghukum, ya. Ini ya, ya. Kontrol yang menghukum. Ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah. Oke, Bapak Ibu. Fokus kepada ini ya Bapak Ibu. Fokus kepada saya aja dulu nanti ya. Ya. Ya, kontrolnya kurang berarti saya. Kontrol editnya kurang. Nah, berikut ini adalah miskonsepsi tentang kontrol, ya. Jadi maksudnya itu salah itu. Contoh, ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi jangan dikira kalau kita mengontrol murid itu
semua akan menjadi beres. Tidak, Bapak Ibu, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau Bapak Ibu sering menasihati, nak, apa kamu nggak kasihan dengan ibu sudah susah payah, kemudian kamu tetap tidak melakukan atau tidak mengindahkan tugas-tugasnya, itu sama dengan Bapak Ibu pada posisi membuat bersalah. Ya. Apakah itu tepat? Tidak dibenarkan, ya. Karena pada saat itu murid itu merasa bersalah, merasa tidak bermanfaat, merasa dirinya rendah. Mungkin maksud Bapak Ibu adalah untuk supaya dia berubah. Ternyata itu dalam konsep ini adalah salah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memanggil siswa itu, nak, apalagi kalau yang wali kelas, apa kamu kok tega-teganya sama saya sebagai wali kelas kamu, ya, sampai melakukan itu. Nah, itu pada posisi membuat bersalah, ya. Nah, membuat bersalah itu tidak menyelesaikan masalah, ya, tetapi justru mereka akan punya rasa bersalah yang berlebihan dan tidak bisa menangani solusi-solusi yang tepat. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Siapa bilang Bapak Ibu, ya? Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan penguasaan, ya, tanggung jawab itu perlu dan sebagainya, terus dilakukan penguatan seperti itu, terus selesai, ini pasti sudah. Tidak. Ya. Jadi penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya, itu tidak selamanya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, memaksa harus sesuai dengan pemikiran kita. 1 tambah 1 mesti 2, ya nak. Ya, dia tidak mampu untuk menjadi 2. Ya. Jadi jangan. Tapi kita selalu beranggapan begitu. Apalagi saya kan gurunya. Ya. Apalagi misalnya saya kan sudah berpengalaman. Siapa bilang, ya? Memang kita berpengalaman, tapi, ya, pengalaman itu tidak bisa diequalkan dengan pemikiran murid. Ya, semakin kesini Bapak Ibu, setelah saya mempelajari ini, semakin betapa susahnya kita, ya, menjadi guru. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa jadi guru mudah, tidak. Kalau misalnya di TikTok atau di sosmed itu ada yang mengatakan bahwa guru itu enak tinggal ngajar gitu. Iya, itu hanya untuk konten 1 hari, 2 hari. Ya, tapi begitu menjalani, apalagi mengerti ini, ya, kita mesti harus tahu psikologis anak, ya, bagaimana membimbing anak. Tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu, kebahagiaan tersendiri bila Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik, ya, untuk murid-murid, ya, untuk anak-anak, ya, dan itu akan diresapi bukan saat ini, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Ya. Jangan salah Bapak Ibu, bahwa mereka setelah lulus itu mereka akan mengatakan, oh saya dulu sama Pak Guru itu nggak diapa-apain, cuma dikasih tugas-tugas saja. Itu akan terekam. Nggak ada saya dikasih nasihat-nasihat yang ataupun filosofi-filosofi yang baik. Nah, itu akan terekam saat mereka nanti tumbuh dewasa, memahami, dan dia flashback ke belakang. Nah, cara-cara itu tidak lagi digunakan dalam kurikulum sekarang ini, ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, stimulus respon. Dulu kita masih ingat itu, kalau ada kita tuh bagusnya stimulus langsung kita respon. Ternyata salah. Nah, teori berkembang, kemudian penerapan berkembang, teori kontrol sekarang yang bisa mengatasi itu. Sebagai contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yakin dengan teori negosiasi yang luar biasa, dengan teori pendekatan yang luar biasa. Tetapi nyatanya tidak mampu juga. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, ya. Jadi arahnya jangan paksakan pandangan kita kepada mereka, tapi berilah gambaran secara
lebih luas ya, terhadap sesuatu sehingga mereka bisa dikontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, apalagi kalau kita rame-rame, ada yang buruk kita rame-rame mengatakan, "Oh, itu memang ya tambahin lagi dari sini misalnya dari Bu ini ya si A itu tambahin lagi di sini. Iya memang betul, iya tempat saya juga matematika juga." Nah, ini tidak menyelesaikan ini. Karena perilaku murid itu memiliki tujuan, nggak mungkin dia tidak memiliki tujuan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap perilaku murid itu sebagai suatu keburukan. Demikian juga perilaku Bapak Ibu, ya biasalah ya, kalau ada lagi hangat gitu langsung gitu ya. Nanti tidak oke. Jadi kalau lagi trending itu, wah memang tambahin lagi, memang itu si anu. Nah, itu. Nah, mari kita coba kita menyadari bahwa semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Semua perilaku manusia memiliki tujuan. Yang kadang kita belum mengerti, tetapi kita sudah menghakimi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Siapa bilang? Ya. Tidak ada yang bisa mengontrol Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengontrol murid. Apa kalau murid mengatakan, ya bu, apa itu benar-benar dia bisa dikontrol? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa itu hanya kita sendiri ya. Jadi maka mulai sekarang ya murid diberi kesadaran, murid diberi pemahaman tentang perilaku-perilaku yang bisa mendukung ya. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Siapa? Ya. Siapa bilang? Ya. Kepala sekolah aja nggak bisa kok. Ya. Kepala sekolah aja nggak bisa. Ya. Pimpinan itu nggak bisa. Ya. Jadi kita tidak bisa orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Pada saat bujukan, siapa bilang kalau misalnya dirayu-rayu nggak bisa, terus kita memaksakan gitu. Bu El kalau dipaksakan enak nggak? Enggak. Ya. Harus enak nggak? Itu tergantung Pak. Kalau ilmu salah Pak. Ya. Itu ada teori pemaksaan. Oh, itu ya. Pasti bukan pemaksaan. Ya. Tetapi kolaborasi Bapak Ibu ya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Tidak ada yang namanya paksaan. Kolaborasi. Sehingga kalau misalnya kita tidak mampu ya contohnya kepala sekolah, begitu kepala sekolah sendiri tidak mampu ya mereka akan menggandeng untuk berkolaborasi gimana ini caranya mengatasi ini. Gitu Pak Rusdi ya. Jadi nggak bisa dia sendiri memaksa. Apalagi mengatakan saya kan kepala sekolahnya. Kira-kira kalau misalnya dikatakan gitu gimana? Saya dulu sering mendengar yang jadi kepala sekolah siapa? Ya tentu saya jawab, ya saya tahu SK-nya itu kepala sekolah jenengan. Gitu. Ya, atau seluruh Cilacap tahu kalau kepala sekolahnya jenengan. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Kan tidak. Oke. Model berpikir menang kalah ya. Nah, gimana caranya kita memiliki solusi win-win solution ya. Jangan win loss atau loss win. Nah, tapi win holiday boleh. Jadi itu win-win itu ya. Nah, cara win-win inilah yang perlu kita terapkan sehingga kita bisa mengakomodir ya kebutuhan dan bisa mencari jalan tengah ya supaya satu sisi oke, satu sisi yang lainnya oke. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kira-kira makna disiplin. Coba mungkin Bapak Ibu akan terkait dengan satu kata. Kalau bicara disiplin pasti akan terkait dengan kata apa ini? Coba Bu Cahaya.
disiplin Ya. sesuai dengan aturan. Aturan, oke. Bu Sapti, Disiplin itu berawal dari sesuatu yang memaksakan. ya sesuatu yang maksa, ya. Bu Dinda, kalau diskat pasti satu kata apa, Bu? Disiplin itu Apa? Sesuai dengan aturan. Aturan, oke. Nah, apa Pak Rusti? Ya, Sesuatu yang timbul, ya aturan yang keluar dari dalam diri sendiri dan orang lain. ya. Yang keluar dari ya satu kata. Ketaatan. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu itu tidak ada yang salah, ya. Mari kita lihat. Ya, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib tadi, teratur, ya, kepatuhan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa oh Singapura itu warganya disiplin. Karena apa? Karena teratur lalu lintasnya, karena bersih, ya. Kemudian mereka patuh. Itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, tadi memaksakan, ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, ini yang sekarang menjadi trending topik di kurikulum sekarang, bahwa Bapak Ibu itu dilarang memberikan hukuman dalam bentuk apapun. Ya, hukuman dalam bentuk apapun itu dilarang. Tetapi yang diinginkan adalah munculnya konsekuensi. Ya, oleh itu nanti harus ada bagaimana? Harus ada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu tidak bisa tiba-tiba menyatakan A, kamu nilai merah, ya, karena aturannya begini, tidak bisa. Tapi Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, nanti di semester awal sebaiknya Bapak Ibu nanti harus membuat keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas. Ya. Nanti kita ada contohnya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sepanjang hasilnya adalah konsekuensi bersama, maka tidak perlu dihukum. Ya. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya fingernya terlambat terus, nanti ada konsekuensi untuk dipotong TPP. Itu konsekuensi, jangan. Bapak Ibu akan kena hukuman. Nah, itu salah. Tapi ada konsekuensi. Karena kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan kelas atau kesepakatan atau keyakinan bersama, maka akan timbul rasa tanggung jawab dan bila keluar dari koridor itu, maka konsekuensi yang yang diterima itu tidak akan berdampak buruk. Berikutnya, nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid merdeka, ya, syarat utamanya harus disiplin. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa oh ini merdeka mereka seenaknya sendiri, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Memang menciptakan merdeka itu memberikan keleluasaan, kebebasan, tapi bukan berarti mereka semaunya. Harus ada disiplin yang kuat sebagai syarat utamanya. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin motivasi internal. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, sebenarnya murid-murid itu sudah memiliki motivasi internal sendiri apa belum ya? Atau jangan-jangan karena dipaksa ya? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengamati atau mensurvei itu? Ya. Belum. Ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya. Oke. Hadirnya Bapak Ibu dalam suatu forum itu harus diniatkan sebagai internal bahwa oh ya saya ingin tahu ini, ya saya menginginkan bagaimana sih ini
kiat-kiatnya nanti harus seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Ini. Jadi memerdekakan murid, menciptakan lingkungan yang merdeka tidak bisa terjadi apabila disiplinnya tidak kuat. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti menerapkan disiplin? Nanti kita bahas. Ada yang disebut dengan bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Pak, itu kan ada tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah itu masih sifatnya adalah sepihak atau satu arah. Tetapi interaksi Bapak Ibu dengan murid-murid itu yang harus dua arah, dan mereka harus menyadari bahwa itu adalah kebutuhan mereka. Oke. Lanjut. Oke. Teori motivasi. Ini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan tidak melakukannya? Kalau di benak Bapak Ibu kata-kata itu berarti masih pada motivasi eksternal. Tapi berbeda dengan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga eksternal. Nah, yang internal ini Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya menjadi orang bila saya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang CGP itu, saya akan menjadi guru yang seperti apa bila saya sudah selesai mengikuti program pendidikan guru penggerak. Demikian juga saya akan menjadi seperti apa bila saya sudah merampungkan 50 aksi nyata di PMM. Baru saja dapat kabar dari Pak Subarno, sekarang dia di posisi 50 sertifikat. Pak Subarno masih ingat ya? Ya, itu. Nah, sekarang itu dulu yang saya sebagai mentor atau PP-nya Pak Subarno, ya. Kemudian sekarang menjadi pembicara di mana-mana dan menjadi inspirator untuk guru nasional. Ya, sekarang di posisi 50 memang. Ya, Bapak Ibu tidak usah berkecil hati karena kita memiliki kondisi mungkin yang berbeda. Tapi kalau saya ceritakan Bapak Ibu bahwa beliau itu ternyata tidak memiliki koneksi internet. Yang berbeda dengan kita yang koneksi internetnya full di mana-mana, ya, berbagai titik. Loh, kok bisa tidak memiliki koneksi internet? Jadi dia di Ujung Alang, di SD Ujung Alang 1, itu kalau mau membuat yang terkait dengan koneksi internet, membuat tugas-tugas, dia langsung ke SMA Kampung Laut, ya, sama Kampung Laut. Padahal itu alas-alas, rawa-rawa, ya. Dari situ dia nanti ya sama penjaganya numpang di situ. Ya, memang kebetulan beliau tinggal di asrama sekolah itu. Kalau Bapak Ibu melihat sekolahnya tidak seperti SD-SD yang di kita. Sekolahnya miring, lantainya retak, guru-gurunya sepatunya itu penuh dengan bolot, belet, ya, tanah liat, ya, ya. Jangankan Bapak Ibu bisa glowing dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa sama sekali, bajunya juga ya. Tetapi beliau masih memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan itu. Nah, kita sudah banyak fasilitas internet di mana-mana, ya. Mungkin Bapak Ibu juga akan bisa membela, kan kita tugasnya banyak ya Pak, ya, iya. Mungkin juga, ya. Tetapi mari kita evaluasi juga durasi kita 8 jam, kira-kira kita sudah melakukan sampai sejauh mana, ya. Setiap hari itu. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu harus mengelola waktu dengan baik. Nah, inilah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Lanjut Bapak Ibu. Nah, dulu kita punya pemikiran bahwa setiap aturan itu pasti akan bisa menyelesaikan, kemudian itu adalah menjadi hal yang luar biasa. Ternyata tidak. Jadi peraturan kelas, peraturan sekolah itu hanya kecil saja di situ. Ya. Yang ya
peraturan kelas harus dikembangkan menjadi suatu keyakinan kelas, diubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kesepakatan kelas, bukan satu peraturan, sehingga tidak ada lagi kata dilarang, harus, tidak ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu gimana caranya supaya tidak mengandung suatu hukuman atau pelarangan ya. Kemudian lingkungan positif. Nah, pada ujungnya ya, Bapak Ibu akan menemukan kebiasaan-kebiasaan positif itu akan nanti namanya budaya positif. Banyak Bapak Ibu budaya positif. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu pasti akan atau sudah melakukannya. Oke, lanjut. Nah, ada 3 yang harus kita soroti: keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau takut polisi, takut tilang, pasti Bapak Ibu tidak menjadi rutin menggunakan itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat kita mengikuti? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya sedang mencoba ya. Saat ini sebenarnya saya sedang mencoba untuk mendorong Bapak Ibu untuk menata atau untuk menggali nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebiasaan, nilai keyakinan-keyakinan yang baik untuk menjadi pembiasaan-pembiasaan yang ujungnya menjadi suatu kebudayaan atau budaya. Entah sekarang Bapak Ibu itu sudah sudah pernah mengalami atau mungkin sudah pernah membaca, tapi hari ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan berpikir ulang. Oh, ternyata kita mesti merubah paradigma yang lama dari menghukum menjadi membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Apa itu prinsip-prinsip universal? Ya. Prinsip universal tadi sudah saya sampaikan. Ya, ada orang mandiri, kolaboratif, kemudian apalagi berpikir kritis dan lain sebagainya ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya bahwa nilai-nilai ini memang diakui kebenarannya oleh semua orang di dunia, oleh semua suku, oleh semua agama. Menghormati orang lain atau misalnya salam kepada orang lain, nah itu juga bentuk yang bisa diterima oleh semua negara, meskipun bentuk salamnya mungkin berbeda-beda gitu ya. Kalau Bapak Ibu di sini di Indonesia kan Bu ya, atau apa kabar Bapak Ibu, nah mungkin di tempat lain beda. Kalau di Jepang bagaimana sensei ya? Kalau misalnya salam dengan orang lain, ya langsung mau minta maaf. Ya, oke, minta maaf. Atau ketemu dengan orang lain, mereka akan menyapa dengan sapaan seperti apa, Bu? Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bahasa Jepangnya apa, Bu? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Terus sambil begini kan, Bu? Ya, sambil ojiki menggunakan. Sambil gini, ya. Berbeda mungkin di tempat lain. Di Perancis, bonjour, bonjour, ya. Nah, ini saya sedikit cerita Bapak Ibu. Yang saya pikir mungkin berbeda. Jadi ketika di Perancis, kenal nggak kenal itu saling begitu berhadapan, itu saling mengatakan bonjour, bonjour gitu ya. Ketika naik bus ya, itu kan membayarnya pakai tap gitu ya. Kalau kita nggak mengatakan bonjour ya, apalagi itu bukan orang situ, pasti akan suruh. Nah, itu pernah saya alami. Walau akhirnya tidak mengatakan kata yang jelas bonjour ya, saya langsung celonong saja tap gitu. Dia mengatakan bahwa
kamu tinggal di sini, kamu ikuti orang sini. Ya akhirnya saya mundur, kemudian orang berikutnya terus mengatakan Shu. Ya Bongsu harusnya itu Bongsu, tapi karena saya mangkel gitu ya, karena saya mantri gitu, Su gitu. Jadi terima gitu. Kan dia nggak tahu kalau Su itu apa gitu. Bongsu. Ya. Ya. Ya itu berbagai budaya yang berbeda gitu. Nah, ini diterima di semua negara, di semua suku, di semua agama, ya, bahasa itu. Hanya caranya yang berbeda-beda. Kemudian keyakinan kelas menurut Gosen akan lebih memotivasi seseorang ya, dari dalam ya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu yang sekarang mengikuti upskilling dan reskilling ya, sudahkah Bapak Ibu menetapkan keyakinannya tentang tujuan dan harapan yang diinginkan? Bapak Ibu sekarang yang mengikuti CGP ya, sudahkah ya menetapkan itu? Kemudian Bapak Ibu yang sekarang sedang menjalankan program-program lain ya, sudahkah Bapak Ibu menetapkan keyakinannya? Itu. Kalau belum ya lakukan kemudian fokuskan. Terus oh ya saya mengikuti upskilling dan reskilling, saya niatkan nanti saya akan mencapai hasil yang terbaik dengan predikat sangat baik, dan saya menguasai semua kompetensi yang ada pada program itu. Nah, itu. Tapi rata-rata kan mengatakan gitu lah, saya kan cuma gelundung. Nah, ya pasti begitu ya. Nggak tahu Pak, saya iseng aja Pak, nah gitu. Tak taunya diterima gitu. Gitu. Nah itu kalau keyakinannya ya, mulai sekarang keyakinannya di yang agak menceng-menceng itu, keyakinannya di ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bermanfaat Bapak Ibu ya. Ya, supaya bermanfaat. Pada saat saya tahun 1995 saya PPL di Jogja, di SMK di Jogja Bapak Ibu. Itu sorenya kan kosong, sekolah kan hanya sampai jam 1 atau jam 2. Pada jam setengah 4 itu saya mengambil kursus bahasa Perancis. Niat saya ya, harapan saya saat itu di tahun 95, saya pokoknya niat ini supaya saya paham dan saya ingin ke sana. Saya tidak menyangka di tahun 2017 itu terwujud dan saya ke sana. Setelah saya, oh ya ternyata apa yang saya ucapkan pertama kali saya mengikuti program itu ternyata terkabul, meskipun sekian lama. Dan tidak ada pikiran saya bahwa saya harus ke Perancis. Ya, mana mungkin? Saya juga nggak tahu Pak akan ada program-program seperti itu. Mana mungkin? Kalau misalnya biaya tur, banyak itu, seperti biaya umroh. Tapi saya punya keyakinan itu, dan keyakinan itu ternyata diijabahi kalau bahasa kita itu di tahun 2017, sekian tahun ya, sekian tahun. Jadi Bapak Ibu sekarang yang punya niat, punya keinginan, jangan patah arang atau jangan patah semangat. Suatu saat itu akan terkabul ya. Tapi luruskan keyakinan dan niat kita, harapan kita ya. Dan tentu saja harapan atau keyakinannya adalah hal yang positif ya. Ya. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu dalam melakukan pembentukan keyakinan kelas? Nah, ingat nanti karena ini sekarang bulan Mei, berarti nanti bulan Juli begitu masuk pertama, ingat ya Bapak Ibu, tanpa disuruh kepala sekolah ya, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Jangan tiba-tiba masuk ya, langsung babet nih spektrumnya, nih silabusnya ya. Karena di awal itu lebih penting atau akan lebih mengena ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Bapak Ibu harus menyadari itu ya. Sehingga nanti karena bersifat abstrak, maka akan timbul ide-ide atau gagasan yang berbeda-beda dari murid
yang banyak dari murid. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi nanti waktu murid-murid menyatakan untuk memberi gagasan, ya, Bapak Ibu harus standarnya adalah universal. Ya. Jangan misalnya saya ingin menjadi murid yang toyibatul, makraktul dan sebagainya. Yang itu kan tidak universal gitu. Yang atau misalnya saya ingin menjadi supaya istri yang soleha, ya. Itu tidak universal di kelas itu, ya. Jadi yang universal. Pernyataan kelas, pernyataan keyakinan kelas nanti saja dibentuk dalam dibuat dalam bentuk positif, ya. Tidak boleh makan di kelas. Positif atau negatif? Negatif, ya. Dilarang membawa makanan. Negatif apa positif? Negatif, Bapak Ibu, ya. Bukan positif, ya. Maka Bapak Ibu harus membuatnya dalam hal yang positif. Nah, kalau misalnya dilarang membawa makanan atau dilarang makan saat pembelajaran berlangsung, kira-kira bentuk positifnya seperti apa, Bapak Ibu? Tadi kan kata-kata dilarang, ya. Karena bentuk positifnya sekarang gimana? Ya. Ya, boleh. Makan saat istirahat, ya. Atau makan pada waktu jam istirahat. Nah, itu kan positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, ya. Jadi jangan tapi nanti kan semua berkontribusi, betul. Nanti semua berkontribusi menuliskan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu nanti mengarahkan karena akan difilter. Karena fungsi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas itu membimbing. Sehingga nanti kalau terlalu panjang itu susah untuk atau terlalu banyak itu susah untuk dicerna, bahkan cenderung cepat lupa. Bapak Ibu masih ingat tugas 18 langkah wali kelas? Tidak ingat, sama seperti saya. Banyak sekali. Karena banyak sekali gitu loh. Kemudian, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, cara-cara curah pendapat itu ya nanti di contoh saya itu nanti bisa Bapak Ibu dengan menggunakan sticky note, ya, menuliskan. Karena kadang siswa itu tidak bisa mampu secara verbal, tetapi dia memiliki pemikiran, maka sediakanlah secara tertulis. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas misalnya pada semester itu, ya, jadi jangan dianggap sebagai dogma yang dibawa nanti kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tidak. Perlu ditinjau ulang, perlu direvisi, ya. Karena apa? Karena tadi kodrat zaman mungkin berubah, ya. Kodrat zaman berubah, kebutuhannya juga berubah, ya. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu kan melarang murid-murid membawa HP. Masih ingat? Sering diadakan rahasia, ya. Pertanyaannya apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata tidak, ya. Begitu saya ketemu dengan alumni yang seperti itu, mereka menceritakan dan ternyata negatif juga, ya, yang mereka ceritakan, ya. Karena tidak bisa apa dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang, ya, sudah diperbolehkan membawa HP, namun kesepakatan di dalam kelasnya ini yang belum kita buat. Seandainya nanti di setiap kelas Bapak Ibu dengan murid-murid itu sudah punya keyakinan dan kesepakatan kelas, saya yakin itu akan lebih efektif. Jadi HP dilihat dari segi kemanfaatannya. Boleh menggunakan tapi dari segi kemanfaatannya. Setiap peraturan yang sudah dilakukan itu ya
ada keyakinan atau nilai kebajikan yang ditunjuk. Ya. Hanya ketika kita menggunakan peraturan, murid-murid itu sangat sangat kaku karena bukan dari dirinya sendiri. Iya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setiap individu itu berbeda dan tidak semua impian murid itu kita kabulkan. Kan kadang ada yang nyeleneh juga, ada yang nyeleneh gini, kalau bisa publikasi. Ya. Apakah kita kabulkan? Kita masukkan dalam kesepakatan? Kan tentu tidak. Nah, itu ditandatangani. Nah, kalau sudah ditandatangani, Bapak Ibu nanti dibuatkan untuk ke warga atau ke kelas tersebut. Oke, Bapak Ibu. Nah, selama ini Bapak Ibu mendapatkan penghargaan, tetapi penghargaan itu akan menjadi satu hukuman. Jadi kita dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau dipikir, masa sih penghargaan? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Itu bisa mungkin. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kalau penghargaannya beda, kok wingi kayak untuk seragam aku ini kok ora. Kok wingi THR. Kok siki ya. Itu karena penghargaan yang diberikan mungkin tidak melihat sisi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Lah monggo sik lah. Saya akan melakukan itu nanti mbok Pak Win ada snacknya enggak gitu. Ya, enggak, ini contoh gitu, di sini enggak gitu. Hari ini ada snacknya enggak? Ya gitu. Ya, artinya itu akan mengurangi ketepatan. Lah orang snack kayak gitu. Misal gitu ya, contoh. Ya. Penghargaan tidak efektif, ya. Itu bisa jadi karena THR yang diharapkan oleh Bapak Ibu THR itu 1 juta gitu. Tapi begitu datang klonting 300.000, nah ora efektif lah, percuma lah ngomong cuma termasuk saya. Pengharapannya fasil. Ya. Tapi karena saya sudah yakin bahwa saya ujungnya adalah nanti berbagi ya. Soal nanti menjadi persyaratan sebagai apa dan sebagainya, oke lah. Saya jalani aja. Ya. Tapi saya ujungnya harus berbagi ya. Oke, lanjut. Nah, mari kita simak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu silakan bisa menentukan ya. Kita coba nanti random satu-satu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Ini sebagai bentuk apa? Sekarang Bapak Ibu pernah melakukan itu enggak? Tidak. Yakin? Yakin. Saya dulu pernah loh di buku itu menemukan gitu loh. Tulis saya berjanji tidak akan. Itu sampai. Nah itu mohon untuk dihilangkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Mari nanti kita lihat bersama-sama ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Tidak sekolah. Ya. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, nanti tinggal betul berapa gitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis saat meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, oke. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita lihat.
Iya, berapa benarnya? Yakin ya jangan. Ya. Mencatat di dalam buku kalau saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman Bapak Ibu. Meskipun tidak fisik tapi nulis sampai 100 kali ya. Ya. Pak, di sini ada nggak? Ada, wong saya menjumpai itu. Ada. Ada gitu ya. Tapi saya yakin guru yang sekarang, mungkin bagi yang muda maupun yang senior gitu, saya yakin makin kesini makin menyadari. Tapi jangan ya nganalah bebelah anak-anak kayak wong iki ya. Tidak bisa gitu ya. Lari mengelilingi lapangan ya. Hukuman. Push up ini juga menghukuman. Mengganti kertas tugas, nah ini konsekuensi. Tumpahan air dibersihkan, konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari lapangan basket 2 kali karena pelajaran PJOK, nggak masalah PJOK. Ya. Oke, lanjut. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Bapak Ibu pernah mendapatkan hukuman? Bapak Ibu pernah mendapatkan pembinaan? Pembinaan secara pribadi gitu sama pimpinan? Masa sih, saya aja pernah dibina. Iya. Ya. Pak Rangga sudah pernah? Ah, masa Pak? Oh ya. Saya aja pernah Bu, ya. Walaupun dalam bentuk diskusi gitu, head to head. Ya. Jadi jangan dikira terus itu pasti Pak Win, aduh salah, saya head to head dan saya menunduk. Ya, saya harus mengakui gitu, mengakui kemudian saya jelaskan gitu. Kalau saya salah ya saya lakukan. Tidak finger beberapa kali ya. Pernah? Enggak ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama ya, sakit ya. Ketika Bapak Ibu tiba-tiba dipotong TPP-nya sakit Bu ya. Jangan dikira lah aku sih biasa baik, oke. Itu di luar itu sakit sebenarnya. Ya kita harus, makanya harus jangan diecek gitu. Sakit itu. Sakitnya gini loh. Gara-gara aku nggak absen aja atau gara-gara saya lupa, aduh sakit. Dan masih teringat-ingat dalam jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak jangka konsekuensinya. Kalau konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Ya, ini hukuman. Pak, tapi kelihatannya mereka oke-oke saja. Iya, di hadapan kita mereka oke-oke saja. Ya Bu, siap-siap. Itu tapi mereka jadi males banget. Ya. Ciri-cirinya bagaimana? Begitu ada misalnya pulang gasi atau belajar di rumah, kira-kira sorak horenya tuh luar biasa nggak? Ya. Kalau sorak horenya murid-murid, ya, oh juga gurunya Pak, ya gurunya kan masih sampai jam 3:30 gitu ya. Kira-kira begitu ada hore gitu, pernah nggak berpikir bahwa sebenarnya mereka itu kayak ibaratnya tuh bebas dari penjara? Begitu pengumuman berhubung hari ini ada kunjungan dari misalnya dinas, maka pembelajaran mulai pukul 13.00 dilakukan di rumah masing-masing gitu langsung. Padahal kata-katanya bukan libur gitu ya, di rumah masing-masing, belajar di rumah gitu, langsung wush. Sekali-kali tolong di video saat kayak gitu ngomong gitu, semua ekspresinya tidak ada yang sedih, seperti menemukan sebongkah emas. Paksaan.
Kemudian stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya. Bapak Ibu pernah menemukan ini? Anaknya menyakiti diri sendiri karena hukuman yang terlalu keras dan sebagainya. Belum? Ada. Contohnya apa, Bu? Yes. Saat apa, Bu? Bukan nggak mau makan kayak gitu. Iya, nggak mau makan. Apa? Menyendiri. Menyendiri, nggak mau makan gitu ya. Ya. Itu anak ya. Kalau misalnya ibu dengan pasangannya kan. Ya. 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 Oke. Lanjut. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, nanti konsekuensi. Konsep diri yang buruk, ya. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya. Berapa kali kita kadang ada kehilangan uang di kelas dan sebagainya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut nanti tidak naik, dia melakukan hal sesuatu hal negatif, kemudian berusaha sekerat mungkin untuk disimpan, disembunyikan. Akhirnya muncul kebohongan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, ini kalau merasa tidak dihargai, marah. Ya. Bahkan menyalahkan orang lain. Ya. Gara-gara kowe sih aku dipanggil Bu Nafi. Coba kowe ini kayak kowe. Nah, marah itu. Marah itu. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, ya, diasingkan untuk sementara. Hanya waktunya sementara. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu prinsipnya ini, ada 4 ini. Cinta kasih, diterima. Bapak Ibu jangan merasa senang kalau misalnya kok saya di sini nggak pernah ditegur ya, gini-gini aja ya. Tapi dalam hati sebenarnya, aku diperhatikan apa ya? Aku guru kene apa ya? Kalau ada kata-kata kayak gitu, berarti sebenarnya Bapak Ibu masih membutuhkan cinta kasih, diterima itu. Ya. Anak piknik dene aku ditawani ya. Aku jane guru kene apa itu ya. Nah, itu artinya cinta kasih. Kemudian kesenangan ya. Ya. Penguasaan dan kebebasan. Ini kebutuhannya. Bapak Ibu pasti ingin senang. Ya. Bapak Ibu pasti ingin penguasaan. Ya. Bapak Ibu juga ingin kebebasan. Tapi semua itu nanti harus terkontrol. Nah, sekarang Bapak Ibu simak di sini. Nanti Bapak Ibu silakan bisa berpendapat. Ya. Ibu Ani, guru kelas 11 di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Oh, Agus nggak ada ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal makan siang. Ya. Mereka dengan paksa. Oh, Agus ini mungkin model-model preman gitu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Silakan. Jadi di kelas Bu Ani itu ada salah satu yang membuat ulah dengan meminta, namanya si Agus. Agus itu meminta paksa bekal makanan. Ya. Nah, untuk menghadapi situasi ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu sebagai Bu Ani? Terus alasannya si Agus melakukan ini kenapa? Butuh perhatian. Lihat dulu latar belakangnya. Ya. Kenapa Agus melakukan seperti itu? Oh, itu terus Agus melakukannya itu kira-kira kenapa? Tidak membawa bekal, terus ibunya belum masak, terus Kemungkinan Agus ini terbiasa di lingkungan keluarganya, Pak.
Terbiasa di keluarga untuk maksa gitu ya. Jadi adiknya sini makan gitu ya. Ya. Oke. Adiknya kebetulan gitu. Oh, dadanya suka depan. Namanya berarti. Kebiasaan diladeni ya. Oke. Kira nanti dari cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, itu Agus di posisi mana itu sebenarnya? Dia pengen apa sebenarnya? Cinta kasih. Oke, kita lihat ya. Nah, dalam penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, ya, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar tadi dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, pasti itu karena wong sudah pada makan semua siang itu langsung, waduh saya harus makan ya, gimana caranya, ya. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi perhatian dia, kebutuhannya adalah cinta kasih, ya, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus merasa karena temannya jadi dan memenuhi keinginannya, maka kebutuhan Agus adalah penguasaan. Ya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, jadi nasi tempe orek terus kayak gitu. Ya. Kalau tentu ingin bebas dong ya. Ya bayangkan coba kalau misalnya makan tempe ya, mendoan ya, orek ya, terus mie ya. Maka ya kebutuhannya jelas kebebasan. Saya harus memilih, masa ibu ya kata Agus, masa ibu saya itu nggak pernah tahu tentang kebebasan saya, cuman saya disediain gitu. Nah disinilah kita kadang ya yang orang-orang dulu itu tidak pernah dikasih pilihan, termasuk dari yang paling dasar. Misalnya, nak besok kamu mau makan apa? Panjang saya jadi anak, saya tidak pernah sama sekali. Di situ sebenarnya saya tidak ada kebebasan gitu. Tahu-tahu sekarang gitu, oh ya berarti dulu saya memang dipaksakan gitu. Gelem ora gelem ya kowe sego mendoan, gelem ora gelem kowe sego mekono ya. Gitu. Nah, sekarang saya tanya, ya ini yang di belakang, kira-kira pernah ditanya enggak mau makan apa sama ibunya? Pernah, kalau zaman sekarang pernah, ini udah modern. Nah, apakah Bapak Ibu ini sekarang mau seperti yang dulu kita alami? Ya, tidak ya. Ya. Ditanya gitu. Ya. Bahkan makan di restoran pun ya. Jadi ya sudah dipesankan itu terima adanya. Nggak pernah ditanya, kamu mau apa? Nggak ada. Pertanyaannya, loh Pak, kok nggak kritis? Ya karena saat itu tidak ada pemikiran kritis. Saya maunya itu, nggak ada itu. Karena saya waktu itu dididik untuk tidak kritis. Ya kritis kan setelah saat beranjak umur 16. Ya. Terlambat sebenarnya. Ya, tapi itu pendidikan zaman dulu. Ya. Dan guru masuk pun saya tidak pernah diajari tentang filosofi gitu. Ya, saya masih ingat begitu masuk guru gitu langsung. Ya, sekarang ini langsung bet. Ya, catat tugasnya ini. Tidak pernah saya diberikan namanya oleh guru saya dulu ya. Ya, saya tidak menyalahkan guru yang dulu ya. Tetapi memang paradigma dulu jauh ya. Jadi nilai demokratis tidak ada. Apabila jawaban adalah karena iseng, nah bisa juga karena iseng ya. Dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, ya, maka kebutuhannya adalah kesenangan ya. Anda sering kan tertawa begitu temannya susah? Pernah lah. Ya, pernah ya. Tidak menghibur, tapi senang kalau misalnya temannya susah itu. Pernah nggak gitu? Nah, itu sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita berupa kesenangan. Ya. Jadi kalau misalnya, kamu ya sedang memenuhi kebutuhanmu ya, gitu ya. Sedang memenuhi kebutuhan. Jadi ketawa-ketawa saat mereka temannya susah itu, ya. Oh ya,
sedang memenuhi kebutuhanmu itu ya. Oke lah ya. Besok kita gantian ya. Nah, ini yang menjadi poin penting posisi kita. Ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Kira-kira Bapak Ibu selama ini sudah sampai tahap atau di posisi kontrol yang keberapa? Ya. Mengadik, nunjuk-nunjuk, kowe ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kowe ya, tapi beda. Oh ya, sip. Nah, beda. Tapi kalau sudah saya kasih tahu, itu penghukum. Berceramah mengenai seharusnya, ibu kecewa. Nah, tadi kamu ya nak, seharusnya itu seperti ini ya. Ibu kecewa, ibu sakit, kamu melakukan itu. Ya anaknya menang, memang menang. Tapi ya nang kene ya aduh jan. Teriris-iris. Teman membuat alasan-alasan untuk murid ya. Menghitung dan mengukur, mantu. Nih, kamu sudah berapa kali tidak mengerjakan PR? Ya, kamu sudah 3 kali. Hukumannya apa? Itu pemantau. Tapi yang manajer akan berbeda. Nah, apa yang membuatmu untuk melakukan itu? Nah, alasan-alasannya digali. Oke. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini jelas, rasakan. Karepmu harap jadi apa kowe? Ya. Itu ya, iya. Harap jadi gelandangan. Ya. Yang Pak Rusdi kira-kira dulu pernah gitu sama orang tuanya? Saya pernah, Pak. Ya karena gara-gara saya libur itu saya ngarit tuh Mbak Wor. Jadi ada yang panen, terus aku saya ditawani gitu. Monggo itu motong manenin padi itu. Liburan sama 4 orang temannya. Seneng kan? Dapat upah enggak? Dapat. Semua. Begitu pulang kan sore-sore ya, langsung yang dibaik kowe sedina. Jujur kan akhirnya. Jujur. Itu manenin itu punyanya Pak Trimo. Arab jadi apa kowe? Arab jadi kuli apa kowe? Kayak gitu. Ya. Kalau ya anak-anak sekarang enggak, kalau Bu Rusmiyatun mungkin enggak, Bu Pak Rangga mungkin sudah tidak, ya. Bu Eli mungkin sudah tidak. Saya itu. Terus apalagi ya kena sabetan. Dipukul pernah? Pernah? Wow, luar biasa. Ya, habis main bola, saya bersama adik-adik saya itu kan glodek. Yang namanya glodek main bola, kira-kira orang tua khawatir nggak? Khawatir. Tapi saya sadarnya sekarang. Saat itu saya tidak memikirkan perasaan orang tua. Ya karena belum waktunya. Padahal saya sudah SMP itu. Ya. Terus habis pulang, itu ternyata sama bapak saya sudah ditungguin pakai rotan. Tapi adik saya pintar, Mas. Saya malah budisik lah. Orang lah, enggak lah, saya kayaknya enggak, saya kan yang tua aja dulu. Begitu saya duluan langsung satu ceder, adik saya lari. Sama saya yang jadi korban. Itu saya masih ingat sampai sekarang gitu. Waduh, jangan repot. Ya. Ini teman, masa kamu tidak mau ingat tidak pernah bantu? Nah, ciri-ciri yang teman itu biasanya dia sangat ramah, kemudian memposisikan sejajar. Ya. Nah, ini kalau pemantau, tahu kan apa peraturannya? Nah, itu pemantau. Apalagi ini peraturannya pemantau. Ya.
Ya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini manajer. Nah, hasilnya ya memberontak ini. Kemudian yang membuat bersalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan, ya. Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Yang manajer itu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia yang berkualitas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu selalu di posisi misalnya menghukum atau di posisi membuat bersalah, atau selalu posisi teman atau pemantau atau manajer? Ya. Nah, sepengalaman saya, ya, pada saat misalnya sudah di manajer itu kadang turun, ya, turun di pembuat bersalah. Pada saat kita sedih menghadapi masalah kita langsung apa kamu nggak merasakan? Nah itu akhirnya membuat posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol kita memang sebaiknya di posisi manajer, ya. Tapi kita juga harus mengidentifikasi pada saat di posisi teman, pada saat di posisi membuat merasa bersalah, ya harus gridnya harus dinaikkan. Ingat itu. Jadi pada saat misalnya mau mengundang murid, ya, saya mengundang murid, ingat 5 posisi itu harus diingat. Ingat, yang akan saya gunakan posisi yang kelima sebagai manajer. Ya. Jangan membuat bersalah, jangan membuat penghukum, jangan menjadi teman. Ya. Lanjut. Nah, yang berikutnya tadi sudah keyakinan kelas, sekarang yang berikutnya adalah restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Ya. Nah, ini cara hal baru. Bapak Ibu sudah mendengarnya ini? Sudah pernah membacanya? Di PMM ada juga kan? Nah, ini restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nih, untuk memperbaiki kesalahan, proses untuk memperbaiki kesalahan, bukan membebani atau menyalahkan sebuah kesalahan, ya. Sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, tindakan. Masih ingat kebutuhan dasar 4, ya? Ya tadi cinta, kasih sayang itu, bebasan, terus penguasaan, terus satu lagi kesenangan. Ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, nanti bisa dilihat dari percakapan. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan tentang keyakinan. Jadi pertama menstabilkan dulu, ya. Stabilkan itu misalnya dalam kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya yakin bahwa setiap orang, saya pun melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu sudah tahu nilai yang sudah disepakati oleh kelas, apa nilainya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Oke. Nah, ini menangani siswa bermasalah dengan menerangkan segitiga restitusi. Contoh kalimatnya begini, Bapak Ibu. Pada hari Sabtu, Sinta tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib sekolah.
ia pun tidak memberikan keterangan pada pembina untuk kehadirannya. Pada hari Senin, Sinta dipanggil, Pak Andinya saya ganti, Pak Win, ya, untuk dimintai keterangan. Ya. Oke, Sinta, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Pak, maaf, soalnya saya baru pulang karena buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke apa ini? Ya, ke Malang ya. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Ya, Pak Win juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah ini persoalannya. Kemudian, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bina pramuka Pak. Mungkin ada yang lain? Saya dulu baru ikut ajakan ayah. Nah, berarti kamu sudah paham. Kita harus tertib aturan sekolah ya. Ya, insya Allah saya akan berlaku tertib. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Di situ tidak ada yang menghakimi. Ya. Tidak ada juga yang membuat bersalah. Ya. Juga di situ tidak ada guru sebagai posisi pemantau, ya. Hanya mengingatkan saja. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ya, Bu Widodo. Ibu saat ini tidak boleh memberikan hukuman. Ya. Seharusnya adalah kesepakatan kelas. Ya. Bagaimana jika tidak ada itu Ya. Oke. Kita masuk ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, ini itu sudah kesepakatan kelas, tetapi ada ya ini Bu yang bersedia meninjau kembali kenyataan kelas dari waktu, ya, sehingga ulang dibalikan lagi gimana kata kesepakatan kemarin kok gini. Nah, apa kita harus merubahnya? Ya, coba kita kaji lagi, itu ya. Jadi ditinjau lagi. Jadi siklusnya nanti tidak berhenti. Loh, kalau misalnya belum bisa lagi, ya terus lakukan itu. Ya. Bisa jadi karena pada saat membuat kesepakatan kelas, ada satu pihak atau seorang dari murid itu merasa tidak diakomodir kontribusinya atau tidak dimintai curah pendapatnya. Itu yang menjadi problem. Ya. Jadi kalau diulang lagi atau ditinjau kembali keyakinan kelasnya, ya Bapak Ibu harus memastikan semua itu terakomodir. Gitu, Bu. Ya, ada lagi? Ya, Bu ini. Target keberhasilan dari disiplin Ya, terima kasih. Jadi target dari budaya positif itu adalah student well-being. Nah, ciri-ciri student well-being itu berarti apa? Ciri-ciri student well-being, anak belajar dengan senang, anak betah di sekolah, ya. Kemudian, jadi bukan kalau dulu kan ukuran angka-angka ya, angka-angka harus nilainya sekian sekian. Sekarang tidak, ya. Jadi yang diminta adalah student well-being. Jadi poin utamanya itu adalah student well-being, di mana semua aktivitas, semua fasilitas kenyamanan dan sebagainya itu untuk murid, ya. Jadi berpihak pada murid semua.
Ya, ciri-cirinya yaitu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya. Belajar juga dengan senang, mereka tidak merasa terintimidasi, ya. Mereka melakukan sesuatu dengan motivasi intrinsiknya. Nah, ini bisa dibangun bagaimana? Ya, melalui suatu keyakinan kelas, kemudian melalui pembiasaan-pembiasaan, kemudian lingkungan yang positif, dan akhirnya pada budaya positif. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang terus-menerus yang ditetapkan di suatu institusi, itulah yang akan menjadi budaya positif. Kebiasaan warga kita, guru-guru kita yang menyambut murid itu sudah merupakan suatu budaya positif. Kebiasaan anak-anak ketika bertemu dengan guru atau tamu dan sebagainya mengucapkan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu sudah budaya positif. Apakah sebelumnya tidak ada? Tidak ada. Sepanjang 98 ya, sampai ya saya di sini sampai mungkin 2015, 2020-an mungkin atau 2018 tidak ada seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali di sini, yang di sekolah lama mungkin kaget, ngapain sih tiap hari selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya Bapak Ibu nggak usah risih, ya, karena itu adalah budaya positif. Ya. Sebelumnya tidak ada Bapak Ibu. Nah, lah semakin ke sana itu saya lihat semakin mengarah pada pembiasaan-pembiasaan yang positif dan ada nilai-nilai kebajikan yang universal dan nanti menjadi kristalisasi sebuah budaya. Itu contoh-contoh realnya begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan itu. Artinya budaya positif di SMK Negeri 1 Cilacap itu lambat laun akan meningkat, tercipta baik. Kalau misalnya perbaikan dan sebagainya itu memang wajar. Jadi setiap waktu pasti akan ada perbaikan. Tapi kita sudah melangkah. Pertanyaannya apakah semua sekolah begitu? Tidak Bapak Ibu. Ya, tidak. Budaya salib di depan itu juga tidak semuanya Bapak Ibu. Banyak yang bludas-bludus gitu Mas. Ya, kita sudah bagus. Kemudian kebiasaan misalnya ya beribadah, kemudian duhur, jamaah itu juga sebelumnya apa ada? Tidak ada. Apakah tidak ada musolanya? Ada musolanya walaupun kecil, tapi tidak terintegrasi seperti sekarang. Nah ini kan berbagai kemajuan. Dan nanti begitu saya sih punya pemikiran bagi 10 tahun yang akan datang budaya positifnya akan jauh lebih bagus. Ya. Nah siapa yang ini ya 10 tahun yang akan datang berarti ya Bapak Ibu ini terutama ini satu ya. Kecuali ini kan mutasi. Nah itu oke, itu ya. Yang lain Pak Samsul mungkin ada ya sini ada. Ya, kalau dilihat dari masa ke masa, dari lini masanya, kita berhasil. Tapi bukan berarti terus kita, ini kita sudah 100%, itu tidak. Ya. Tapi sudah berhasil. Nah, yang dikhawatirkan itu biasanya adalah ada perubahan kepemimpinan. Nah, di sini, makanya sekarang kan kepala-kepala sekolah, kepala-kepala sekolah yang tidak berbasis guru penggerak, itu lama-lama akan digeserkan. Karena nanti bisa tidak inline atau tidak terintegrasi yang sudah dilakukan sekarang itu nanti dia tidak bisa meneruskan. Nah ini yang menjadi problem itu adalah soal kepemimpinan. Tetapi pergantian kepemimpinan seperti apapun, jika budayanya kita sudah kuat, ya, saya yakin kepemimpinan itu akan mengikuti yang sudah ada di kita. Banyak budaya-budaya yang sudah kita terapkan. Nah, contohnya untuk yang di kekeluargaan itu misalnya tiap 3 bulan sekali kita ada pertemuan, itu juga merupakan bagian dari kebudayaan kita yang itu sudah lama memang. Hanya ada terjadi pergeseran cara-cara itu memang wajar, gitu. Tapi itu sudah dilakukan. Apakah setiap sekolahan begitu? Tidak juga. Ya.
Nah, budaya-budaya positif itu siapa yang akan mengembangkan? Ya tentu Bapak Ibu, ya. Kita semua, ya. Ya, apalagi yang muda-muda ini akan menjadi penerusnya. Oke. Ya. Ada lagi? Nah, harapan kami, harapan saya, mungkin juga harapan Bapak Ibu, ya. Apapun yang terjadi sekarang itu, kita kan ini ada paradigma, ya. Yang penting Bapak Ibu tidak perlu mengeluh, ya. Dan kita lakoni, ya. Kita jalani. Karena pemikir-pemikir yang di sana itu pasti jauh lebih hebat, ya. Pasti punya jangka yang panjang, gitu. Jadi paradigma yang berubah ini ya mari kita lakukan, kita kembangkan, ya. Dan tentu tidak terpengaruh dengan siapa pemimpinnya, ya. Kalau ini sudah menjadi budaya kita ya pasti akan berjalan terus menerus. Dan satu yang perlu diingat yaitu student well-being. Bagaimana mensejahterakan, membuat nyaman dan membuat keselamatan murid. Keselamatan itu bukan bermakna hanya pada eksiden dan sebagainya, keselamatan tentang masa depannya, keselamatan tentang bagaimana dia menghadapi hidupnya, ya. Kesejahteraan saat proses, kesenangan, kebahagiaan saat proses pembelajaran, ya. Sudah tidak ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian Bapak Ibu, dan selanjutnya saya akhiri. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan sudah terjawab, ya. Saya akhiri untuk sesi ini. Semoga sesi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Liandi. Saya merupakan guru mata pelajaran bahasa Jepang di SMK Negeri 1 Cilacap. Perasaan saya setelah mengikuti penyebaran pemahaman terkait budaya positif di lingkungan sekolah tentunya sangat bahagia karena saya mendapatkan ilmu baru terkait budaya positif di sekolah. Dulu saya hanya berpikir kalau mendengar kata budaya positif itu hanya terpaku dengan kata taat terhadap aturan, kemudian siswanya juga disiplin, semuanya terikat dengan aturan. Tapi setelah mendengar penjelasan langsung dari Pak Winardi, saya merasa pemahaman saya menjadi berubah. Ternyata budaya positif di lingkungan sekolah lebih kompleks penerapannya, dan tentunya hal tersebut juga menyadarkan saya tentang pentingnya kita sebagai seorang guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Misalnya kaitannya untuk membuat siswa kita disiplin, kemudian kita juga berperan agar siswa tersebut itu melakukan tindakan sesuai dengan kesadaran diri terkait dengan posisi 5 kontrol guru di sekolah. Di situ tadi dijelaskan ada 5 peran. Yang pertama, guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Dan dari 5 posisi kontrol guru itu yang paling efektif adalah sebagai manajer, karena di situ kita menggali alasan-alasan dari peserta didik kenapa melakukan hal yang tidak baik. Kemudian di situ saya juga belajar terkait teori stimulus respon dan teori kontrol. Hal ini tentunya membuat saya termotivasi lagi untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri saya agar menjadi guru yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Erni Wulandari, guru akuntansi di SMK Negeri 1 Cilacap. Dan hari ini kami menerima pengimbasan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Cilacap yang telah disampaikan oleh Bapak Winardi. Saya merasa bahagia, sangat bermanfaat dan sangat luar biasa sekali. Karena apa? Bagi kami para guru, melalui budaya positif itu sangat penting untuk meningkatkan proses belajar yang lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Selain itu, budaya positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan juga sangat membantu bagi siswa agar pembelajaran itu bisa lebih berkualitas. Dan juga
bagi kami di lingkungan kerja itu juga akan membantu kami lebih meningkatkan profesionalitas dan juga produktivitas. Nah, tentunya dengan adanya pengimbasan budaya positif ini akan menumbuhkan murid-murid untuk menerapkan budaya positif yang bertanggung jawab atas keyakinan yang disepakati bersama. Selain itu juga menumbuhkan murid-murid untuk menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal mereka. Luar biasa sekali, terima kasih untuk pengimbasan hari ini, luar biasa. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Dewi Sri Nugraini. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif, maka saya merasa sangat senang dan saya sadar bahwa budaya positif itu sangat-sangat bermanfaat bagi siswa didik kami. Kebetulan dulu memang sudah dilaksanakan, tapi belum sadar bahwa kami masih menggunakan pola lama. Nah, sekarang begitu ada diseminasi ini, kami merasa bahwa budaya positif yang disampaikan tadi seperti 5 kontrol seorang guru, kemudian rasa memiliki posisi sebagai seorang guru yang menempatkan diri untuk bisa mengontrol siswanya supaya siswanya merasa nyaman belajar di kelas, kemudian merasa bahwa dia memiliki karakter yang baik di kelasnya. Untuk itu, diseminasi ini sangat bermanfaat sekali supaya nanti bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Terima kasih.